Kenapa Eustace Kid tersingkir di Elbap sementara Luffy masih bertahan? Mungkin ada yang akan menjawab pertanyaan. Karena Luffy tokoh utama, Kid bukan. Dan memang, status protagonis jelas membantu Luffy. Namun kalau diperhatikan lebih dalam, ada perbedaan besar antara Kid dan Luffy yang membuat hasil perjalanan mereka sangat berbeda. Padahal sekilas pandang mereka tampak mirip. Sama-sama nekat. Sama-sama keras kepala. Sama-sama suka menantang Yonko. Dan sama-sama punya Haoshoku Haki. Tapi semakin jauh masuk dunia baru, semakin terasa kalau cara mereka menghadapi dunia sangat berbeda. Satu, Luffy mau belajar dari kekalahan. Ini mungkin perbedaan terbesar yang sering dilupakan orang. Luffy memang ngawur dan impulsif. Tapi dia sebenarnya sangat adaptif. Beberapa contohnya jelas terlihat. Kalah dari Crocodile membuat dia belajar kelemahan lawan. Dihajar Kuzan, membuat dia mulai sadar kru belum cukup kuat. Ini juga salah satu alasan dia kemudian mulai memikirkan konsep gear. Tragedi Sabaody dan seterusnya, menerima bahwa mereka belum siap menghadapi dunia baru. Kalah dari Kaido, membuat ia menyadari penggunaan Haoshoku Haki tingkat tinggi lalu mempelajarinya sendiri. Luffy sering kalah, tapi setiap kekalahan mengubah dirinya. Dia belajar, beradaptasi, lalu berkembang. Sementara Kid terasa cenderung mengulang pola yang sama. Lawan frontal dengan kekuatan lebih besar. Meski sudah pernah kalah dari bajak laut rambut merah, dia tetap memilih pendekatan agresif ketika bertemu mereka lagi. Saat dihajar Kaido, pola pikirnya juga tidak banyak berubah. Akibatnya perkembangan strateginya terasa jauh lebih stagnan dibanding Luffy. 2. Luffy punya emosional intelijen tinggi. Secara akademis dia mungkin bodoh. Tapi secara emosional, Luffy sangat peka terhadap orang lain. Dia tahu kapan harus serius, kapan mendengar, kapan mempercayai seseorang, dan kapan memberi harapan dengan gayanya sendiri. Karena itu banyak orang rela mempertaruhkan hidup demi dia. Dan menariknya, banyak aliansi besar Luffy lahir bukan karena ambisi politik, melainkan karena dia benar-benar peduli pada orang yang dia temui. Alabasta, Dressrosa, Wano, hingga Egghead memperlihatkan pola yang sama. Luffy membantu orang karena dia merasa itu benar. Kid juga punya karisma, tapi karismanya berbeda. Karisma Kid lahir dari keberanian brutal, kekuatan, dan intimidasi. Sementara Luffy membangun loyalitas emosional. Dan di dunia baru, loyalitas jauh lebih berharga dibanding rasa takut. 3. Empati Luffy membuatnya terlibat masalah dan menguntungkannya. Kalau dipikir-pikir, banyak masalah besar sebenarnya bisa saja dihindari Luffy. Contohnya di Egghead. Kalau Kid berada di posisi Luffy, mungkin dia akan memilih pergi saja begitu situasi berubah menjadi terlalu berbahaya. Bagaimanapun, Vegapunk bukan orang yang punya hubungan pribadi dengannya. Namun Luffy berbeda. Karena merasa harus membantu Vegapunk dan teman-temannya, dia justru menghadapi Booster Call, bentrok dengan Gorosei, dan kembali menjadi pusat kekacauan dunia. Sekilas itu terlihat merepotkan. Namun justru karena sifat seperti itulah, Luffy terus membangun jaringan sekutu besar di seluruh dunia. Orang-orang bisa percaya kalau Luffy datang, dia tidak akan meninggalkan mereka. Kid tidak punya efek itu. Bahkan ini sudah terjadi sejak Sabaody. Luffy meninju Charlos, memicu masalah untuk semua supernova. Sementara Kid, meski sudah melihat ketidakadilan, tak melakukan apa-apa karena itu bukan urusannya. Namun aksi Luffy itu membuat Bartolome Kuma yang mengintip semakin yakin bahwa Luffy adalah sosok yang akan menyelamatkan dunia. Sementara Kid tidak pernah dapat momen begitu. 4. Luffy tahu kapan membiarkan orang lain bersinar. Luffy bukan tipe kapten yang harus menangani semuanya sendiri. Dia sangat sering mempercayakan situasi kepada kru dan sekutunya. Di Onigashima, misalnya Sanji menghadapi Queen, Roronoa Zoro melawan King, Jinbe menangani Huesu, sementara Law dan Kid menghadapi Big Mom. Luffy memahami bahwa kru yang kuat harus diberi ruang berkembang. Dan mereka memang terus berkembang. Sementara bajak laut Kid terasa terlalu bergantung pada Kid sendiri. Pendekatan Kid sepertinya adalah dia akan jadi ujung tombak, sementara anak buahnya mengurus keroco. Kalau Kid tumbang, arah kelompoknya langsung hilang.
Ini berbeda jauh dengan bajak laut topi jerami yang masih bisa bergerak bahkan ketika Luffy tidak ada. 5 kualitas dan pertumbuhan anak buah. Anak buah utama Kid adalah Killer, Hit, dan Wire. Oda pernah menjelaskan di SBS, bahwa mereka dulunya pemimpin geng di South Blue sebelum akhirnya bersatu menjadi kelompok bajak laut. Masalahnya, perkembangan kru Kid terasa stagnan. Mereka seperti tetap menjadi lingkaran lama dari masa South Blue tanpa banyak penambahan signifikan. Sementara Luffy terus merekrut orang-orang baru dengan kemampuan yang benar-benar spesial. Navigator terbaik, dokter hebat, arkeolog langka, cyborg genius, hingga mantan Shichibukai. Dan menariknya, Luffy sering merekrut berdasarkan insting dan hubungan emosional. Namun insting itu justru menghasilkan kru yang sangat seimbang. Akibatnya bajak laut topi jerami terasa terus berkembang, sementara bajak laut Kid terasa berhenti bertumbuh. 6. Mentor yang bagus. Ini juga salah satu perbedaan besar yang sering terlupakan. Luffy punya mentor yang tepat di momen terpenting hidupnya. Setelah merasa benar-benar tak berdaya di Sabaody dan gagal menyelamatkan port gas DS di Marineford, Luffy akhirnya dilatih oleh Silvers Rayleigh. Dan ini bukan sekedar latihan fisik biasa. Rayleigh membantu Luffy memahami dasar haki, cara bertahan di dunia baru, bagaimana menghadapi lawan level monster, hingga pentingnya mengendalikan diri dan membaca situasi. Memang, Rayleigh tidak mengajari semua hal. Seperti Haoshoku Haki level tinggi, tetap dipelajari Luffy sendiri melalui pengalaman bertarung. Namun fondasi Rayleigh sangat terasa. Luffy memasuki dunia baru dengan pemahaman dasar 3 jenis haki, kontrol emosi lebih matang, dan gambaran jelas tentang ancaman dunia baru. Sementara Kid, dia terasa berkembang sepenuhnya lewat insting dan pengalaman brutal tanpa sosok pembimbing besar. Akibatnya perkembangan Kid terasa lebih liar dan tidak terarah. Dia memang menjadi sangat kuat, tapi tidak pernah terlihat mendapat arahan, filosofi, atau perspektif baru dari sosok berpengalaman seperti yang didapat Luffy. Dan di dunia One Piece, mentor sering menjadi pembeda besar. Itulah perbedaan antara Eustace Kid dan Luffy. Bagaimana menurut kalian?